Mari semula kuasa-kuasaku. Berhenti. Kedutaan kamu. Halo teman-teman, kembali lagi di LK Cinema 01. Dan seperti biasanya, kali ini kami akan merangkum sebuah film lagi yang berjudul Boboiboy The Movie 2 2019. Dan sebelum kita mulai ke alur cerita filmnya, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa terus berkembang dan menghibur kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Scene dimulai di mana kita diperlihatkan Boboiboy dan Gopal yang sedang menjalankan misi di sebuah planet untuk menyelamatkan sebuah Power Spera yang berada di dekat sebuah monster yang entah apa namanya. Tapi karena si Gopal yang berisik, monster itu pun akhirnya terbangun. Dan pada akhirnya, mereka pun kejar-kejaran dengan monster tersebut. Lalu terlihat juga alien si kepala kotak yang tak lain dan tak bukan adalah Adudu yang berencana untuk mencuri Power Spera dari tangan Boboiboy. Di saat Boboiboy lengah, Adudu berhasil mengambil Power Spera dari tangan Boboiboy. Melihat hal itu, Boboiboy pun menggunakan kekuatan elemen halilintar untuk mengejar si Adudu. Di saat Adudu hampir tiba di pesawat UFO-nya, tiba-tiba muncullah pesawat besar yang dikomandani oleh Papa Zola. Feng juga ada di sana. Waktu Adudu lengah, Ying dengan mudah berhasil merebut Power Spera itu kembali. Feng pun langsung menyerang si Adudu dan si Prop. Kesialan si Adudu pun masih berlanjut di mana kini dia dijadikan mainan oleh monster itu. Boboiboy yang tidak tega melihat Adudu dan Prop pun langsung berpecah menjadi 3 untuk menyelamatkan mereka. Scene pun berganti di mana di sebuah galaksi yang berbeda ada sekelompok alien penambang batu kristal. Di saat mereka sedang menambang di sana, tanpa sengaja mereka menemukan seorang alien yang membeku di dalam batu kristal tersebut. Alien itu bernama Retaka. Lalu film kembali flashback 100 tahun yang lalu di mana kita diperlihatkan duel sengit antara Retaka dan Hangkasa. Jadi ternyata pemegang kuasa elementer pertama adalah Retaka. Singkat cerita, Hangkasa pun berhasil mengalahkan Retaka dengan elemental kristalnya. Dan Hangkasa juga mengambil kekuatan elemental milik Retaka dengan menggunakan Ochobot. Di tempat lain, Boboiboy melaporkan keberhasilan misinya kepada Komandan Kokochi dan Laksamana Tarung, di mana mereka lagi-lagi berhasil mengamankan satu Power Spera dari sekian Power Spera lainnya yang telah mereka selamatkan. Beralih kepada Retaka yang telah berhasil keluar dari dalam kristal milik Hangkasa, dan ia langsung menanyakan kepada salah satu alien yang ada di situ, siapakah pemegang kuasa elemental sekarang. Dan salah satu alien mengatakan bahwa pemegang kuasa elemental sekarang adalah Boboiboy. Dan Retaka dengan paksa menyuruh mereka untuk mengantarkannya kepada Boboiboy. Tapi kini Boboiboy dan kawan-kawannya sedang berada di bumi, di mana mereka sudah ditunggu-tunggu oleh keluarganya masing-masing. Setelah 3 bulan lamanya tidak saling bertemu. Dan di antara mereka cuma Feng sajalah yang tidak memiliki keluarga. Ia pun akhirnya diajak Boboiboy dan Toabah untuk pulang bersama. Rindunya kari kami ama. Hei, Tompi, Bapak berhenti. Di malam harinya mereka pun makan bersama sambil bercerita kepada Toabah. Tak lama kemudian datanglah Gopal yang dengan santainya langsung mengambil porsi makan banyak untuknya. Buat macam rumah sendiri. Esoknya setelah mengetahui kalau Boboiboy dan yang lainnya sedang berada di bumi, Adudu pun mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk ke dalam pesawat Boboiboy. Dengan bantuan Prop, Adudu berhasil melewati rintangan yang ada di dalam pesawat itu. Hingga akhirnya, ia sampai ke tempat persembunyian Power Spera. Di saat yang bersamaan, Papa Zola dan Pipi pun tiba. Aksi Adudu dan Prop pun akhirnya ketahuan. Tidak pakai lama, Papa Zola pun langsung membawa kabur Power Spera agar aman dari alien si kepala kotak. Dan benar saja, Adudu langsung mengejar Papa Zola. Di saat keadaan semakin terdesak, Papa Zola memasukkan Pipi ke dalam Power Spera itu untuk mengaktifkannya. Berani kamu nak cederakan Papa Pipi? Dan ujung-ujungnya Adudu selalu gagal untuk mengambil Power Spera. Mereka pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Baiklah, kebenaran akan tolong kamu. Tak lama kemudian Ochobot datang untuk menyampaikan sebuah pesan video darurat dari Komandan Kokochi. Ia memberitahu kalau markas Stabops kini tengah diserang habis-habisan oleh Retaka. Kini
Boboiboy dan yang lainnya diberi misi untuk pergi mendatangi sebuah planet yang bernama Kuaba. Tapi Boboiboy ingin pergi ke markas Tapops terlebih dahulu untuk menyelamatkan Komandan Kokochi. Setibanya di sana, mereka melihat markas Tapops yang sudah hancur berantakan dan banyak puing-puing bangunan yang tersebar ke langit-langit angkasa. Semua awak beserta komandan dan Laksamana Tarung sudah dikalahkan dengan mudahnya oleh Retaka. Siapa kau? Kenapa kau datang ke sini ya? Dilanjutkan dengan pertarungan Boboiboy bersama Retaka yang sangat kuat, di mana terlihat Boboiboy kesulitan untuk mengalahkan Retaka berpecah menjadi 5. Tapi tetap saja, Retaka masih belum bisa dikalahkan, karena Retaka mempunyai kekuatan untuk menyerap kekuatan elemental, di mana satu persatu kekuatan Boboiboy berhasil diserap olehnya. Dan di saat Boboiboy inti ingin diserap juga oleh Retaka, Gopal datang untuk membawa Boboiboy kabur. Retaka yang melihat itu tidak membiarkannya kabur dengan mudah. Ia menggunakan kekuatan elemental untuk menahan pesawatnya kabur. Ochobot pun dengan terpaksa membuka portal ke planet Kuaba dan pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dari Retaka. Sementara itu, stasiun Tapops diledakkan oleh Retaka. Sesampainya di planet Kuaba, pesawat mereka mendarat darurat di genangan lumpur asam. Boboiboy pun menggunakan elemen esnya agar mereka bisa kabur. Di planet itu, mereka ditugaskan untuk bertemu dengan Hangkasa. Tapi karena informasinya tidak lengkap, jadi mereka masih bingung tujuan mereka ke sana untuk apa. Di malam harinya, di saat mereka semua sedang beristirahat, mereka tiba-tiba diserang oleh kawanan kangkong alien. Di mana, jika kangkong itu terkena sinar cahaya, gerakan mereka akan melambat. Dan sebaliknya, jika tidak terkena cahaya, gerakan kangkong itu akan sangat cepat. Di saat mereka semua akan menjadi santapan para kangkong, tiba-tiba muncullah kakek-kakek yang bernama Hangkasa. Boboiboy pun langsung pingsan, dan scene pun berganti keesokan harinya setelah Boboiboy tersadar. Dan ia langsung menceritakan apa yang sudah terjadi kepada mereka. Boboiboy pun tidak menyangka bahwa pria tua yang ada di depannya adalah Hangkasa. Hangkasa yang mengetahui bahwa Retaka telah bangkit bersedia untuk melatih Boboiboy dan Gopal. Dan ternyata, Prop dan Adudu juga berada di sana. Mereka berhasil kabur dari penjara yang ada di dalam pesawat dan menjadi murid Hangkasa juga. Tapi, Adudu mengalami hilang ingatan akibat kepalanya yang terbentur saat pesawat mendarat darurat. Di sisi lain, terlihat Retaka yang sedang berada di planet Gulatan untuk menghisap kekuatan yang ada di planet itu. Dan terlihat juga ia sedang bertarung dengan para prajurit yang ada di planet itu. Setelah insiden di markas Tapops, Yaya, Ying dan Komandan Kokochi berkumpul dengan petinggi lainnya. Ternyata mereka berhasil selamat dari ledakan di markas Tapops karena bantuan dari Kapten Kaizo. Sebelumnya, ia juga berhasil untuk menempelkan alat pelacak di kapal milik Retaka. Dan dari situlah mereka mengetahui kalau Retaka sedang menjelajahi planet-planet untuk dihisap energinya. Kembali ke Boboiboy, di mana hari ini adalah hari pertama ia dilatih oleh Hangkasa. Mereka dilatih dari dasar seperti kuda-kuda, ketepatan, dan lanjut dengan ketangkasan. Sedangkan di planet lain, Ying, Feng, dan Yaya sedang mengevakuasi penduduk dari Retaka yang akan segera menyerang planet mereka. Dan benar saja, setelah semuanya berhasil dievakuasi, Retaka langsung muncul di hadapan mereka. Dan ia pun langsung menghisap energi yang ada di planet tersebut. Sekarang tugas mereka bertiga adalah untuk menahan Retaka agar tidak menyerang pesawat evakuasi. Karena memang mustahil untuk mereka bertiga menyerang Retaka, mereka pun dipersenjatai dengan Armobot. Dan pertarungan pun dimulai. Sedangkan di sisi lain, Boboiboy dan Gopal sedang merindukan teman-temannya, karena mereka tidak tahu apakah teman-temannya selamat dari ledakan atau tidak. Dan karena hal itulah, tekad api mereka semakin kuat untuk menyelesaikan setiap latihan mereka. Dan tanpa disadari oleh mereka, kini mereka semakin kuat berkat latihan yang diberi oleh Hangkasa. Hingga akhirnya, Hangkasa memberi tes latihan terakhir untuk Boboiboy, yang dimana ia harus bisa merebut batu kristal yang ada di ujung tongkatnya milik Hangkasa. Kolom tanah! Setiga! Cepat! Berjaya! Singkat cerita, akhirnya Boboiboy pun berhasil merebut batu kristal milik Hangkasa. Dan ia pun berhasil lolos dari semua tes latihan yang diberi oleh Hangkasa. Di tempat lain, Pipi dan Papa Zola tidak sengaja masuk ke dalam rumah Hangkasa. Ternyata di sana ada sebuah ruangan bawah tanah yang mengurung Ochobot. Dan terlihat banyak kabel yang menempel di tubuhnya.
Karena sudah ketahuan, Hangkasa memberitahu bahwa ia adalah pemilik sebenarnya elemen kristal, yang dimana elemen kristal adalah elemen tingkat ketiga setelah tanah dan gempa. Dan ternyata, Hangkasa merupakan teman lamanya Retaka. Mereka sudah menjadi seorang sahabat sewaktu mereka masih kecil. Hingga suatu ketika, Retaka mendapatkan kuasa Gemah, sedangkan Hangkasa mendapatkan kuasa kristal. Tapi seiring berjalannya waktu, Retaka menjadi sangat tamak. Ia mencuri semua kuasa elemental termasuk milik Hangkasa. Namun beruntung Hangkasa berhasil mengalahkan Retaka dan menghisap semua kekuatannya. Tak lama kemudian di saat itu juga, Retaka mengirim pesan ke Hangkasa untuk menantangnya berduel di bumi. Hangkasa sempat kaget, Retaka tidak bertambah tua, sedangkan ia untuk berjalan pun harus menggunakan tongkat. Tapi secara gentle Retaka menyetujui duel di antara mereka. Tapi umur memang tidak dapat dibohongi. Terlihat Hangkasa yang kalah telak menghadapi Retaka. Bobo Boy yang mencoba membantu pun terhempas dan tak berdaya menghadapi Retaka. Dengan memanfaatkan situasi, Papa Zola dan Pipi masuk ke dalam pesawat Retaka untuk menyelamatkan Ying, Yaya, dan Feng. Di sana, Adudu juga ikut membantu menghalau para anak buah Retaka. Sedangkan di tempat lain, Bobo Boy yang masih tak berdaya hampir berhasil dilenyapkan oleh Retaka. Tapi beruntung ia diselamatkan oleh Hangkasa dan ia juga terus menyemangati Bobo Boy untuk menghidupkan tekad api yang membara yang ada di dalam dirinya. Serta meminta Bobo Boy untuk kembali mengambil semua kuasa elemental yang telah dicuri oleh Retaka. Hangkasa pun terkena serangan telak oleh Retaka hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu kekuatan kristal Hangkasa pun langsung dihisap oleh Retaka. Karena bacola jutsu Hangkasa, tekad api Bobo Boy pun kembali membara. Ia menggabungkan elemen es dan api menjadi satu. Dan kini terlihat keadaan mulai membalik, di mana Retaka terlihat kewalahan menghadapi serangan Bobo Boy. Begitu juga dengan Papa Zola yang berhasil mengalahkan anak buahnya Retaka dengan menggunakan telur ayam busuk miliknya. Gopal juga telah berhasil mengaktifkan sistem Ochobot untuk kembali mengambil kuasa elemental dari Retaka. Di saat yang tepat, semua temannya Bobo Boy datang untuk bergabung dan mengalahkan Retaka. Retaka yang sudah tersudut mencoba menghancurkan bendungan, tapi hal itu berhasil dihentikan oleh Bobo Boy dengan elemen esnya. Kemudian Bobo Boy kembali menghisap kuasa elemental yang masih tersisa di dalam tubuh Retaka. Dan dengan menggunakan elemen Supra, Bobo Boy mengakhiri semuanya. Retaka terhempas dan melayang-layang di angkasa. Dari semua insiden yang terjadi, untunglah semuanya berhasil selamat. Semuanya pun berakhir dengan baik dan semua kuasa elemental sudah berhasil diamankan oleh Bobo Boy. Akhirnya, film Bobo Boy Movie 2 2019 pun tamat. Tok Kasa ni. Siapa tu Gopal? Atuk baru dia ke? Panjang ceritanya. Pendek kan? Ya. Apa?